Baik, saya Zuharo Sidik akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam? Lalu, bagaimana Anda membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda? Lalu jawaban saya mengenai persoalan ini yaitu, dalam menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam memerlukan pendekatan yang ilmiah, terbuka, dan penuh etika. Lalu ada beberapa yang bisa saya gunakan atau prinsip yang bisa saya gunakan, yaitu yang pertama mengenai kita itu harus menghargai keanekaragaman pandangan. Jadi Islam sebagai agama yang kaya akan tradisi keilmuan dan sejarah panjang memang banyak menyimpan perbedaan tafsir dan pendekatan baik dalam fikih, teologi maupun praktik sosial. Jadi hal ini kita perlu hargai sebagai bagian dari dinamika pemikiran Islam, bukan sebagai sumber konflik. Lalu yang kedua ada menggunakan pendekatan secara akademik. Jadi di dalam studi Islam, kita itu penting untuk membedakan antara pendekatan normatif dan akademik. Jadi pendekatan akademik itu tidak memihak pada mazhab tertentu, melainkan berupaya memahami secara objektif alasan historis, sosial, dan kultural di balik munculnya perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga ada dialog dengan landasan adab dan etika ilmiah. Jadi dialog konstruktif dengan tokoh dari berbagai ormas Islam juga dapat kita bangun dengan yang pertama ada pendengaran aktif. Kita itu perlu mendengarkan secara sungguh-sungguh tanpa langsung menyanggah. Lalu yang kedua ada menghindari labelisasi. Jadi kita perlu menghindari untuk menghakimi atau memberi cap sesat, liberal ataupun fundamentalis terhadap suatu golongan tertentu. Lalu yang ketiga ada mencari titik temu. Kita perlu fokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Lalu yang terakhir ada menggunakan bahasa yang santun. Jadi kita perlu menggunakan bahasa yang netral dan tidak provokatif. Lalu yang selanjutnya ada mengenai menyadari peran konteks. Jadi setiap ormas atau kelompok Islam memiliki latar sosial, politik, dan kultural yang membentuk cara mereka memahami ajaran Islam. Mengetahui konteks ini membantu kita bersikap lebih empatif dan tidak reaktif. Lalu mengenai contoh implementasi dari hal tersebut, yaitu apabila kita katakan jika dalam forum ilmiah Anda bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang berbeda pendapat soal tradisi agama, misalnya seperti tahlilan. Jadi Anda bisa menengahi dengan menjelaskan bahwa tradisi semacam itu punya basis budaya dan sosial yang kuat. Lalu, tidak semua bentuk praktik tradisional langsung bertentangan dengan Islam, dan itu tergantung penafsirannya. Lalu, perbedaan ini sudah ada sejak dahulu dan bukan hal yang baru. Dan ulama-ulama klasik atau ulama-ulama terdahulu juga sudah banyak membahasnya. Jadi, dengan begitu, dialog tetap berjalan dalam kerangka saling menghormati, bukan saling memaksakan pendapat. Lalu, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai persoalan-persoalan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.